Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kelas 12 agama ya. Semoga selalu sehat, tampan walafiat semua. Untuk materi ilmu tafsir pada pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan bab Aqsamul Quran bagian kedua. Sebelumnya yang kemarin yang kita bahas adalah ada beberapa hal. Yang pertama pengertian atau definisi Aqsamul Quran, kemudian yang kedua unsur-unsurnya, yang ketiga macam-macam Aqsamul Quran ya. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya, sudah saya rangkum. Untuk pembahasan kali ini kita masuk ke bentuk qasam dalam Al-Quran, manfaat Aqsamul Quran, dan tujuan dari Aqsamul Quran. Langsung aja cekidot, dibuka buku digital, paket digital kalian halaman 93. Langsung nomor 4, subbab bentuk qasam dalam Al-Quran. Ada dua bentuk kalimat qasam yang digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dengan menggunakan 3 unsur qasam ya, yaitu yang pertama fiilnya tadi, aqsama yuqsimu atau khalafa yakhlifu, yang dimutaaddi dengan huruf ba atau huruf ta atau huruf waw. Ada muqsam bih dan juga muqsam alaih. Contohnya seperti yang di An-Nahl 16:38 di buku seperti itu. Ya, ini mirip dengan macam-macam qasam yang kemarin ya. Qasam dalam bentuk zahir itu ya, itu ditampilkan semua unsur qasamnya. Yang kedua ini bentuk qasam yang ditambah lam taukid. Misalnya bentuk subah ditambah huruf lam taukid di depan fiil qasamnya. Fal aqsim bi rabbi. Dalam Quran surah Al-Ma'arij ya, ayat 40, di situ fala, yaitu la, itu ditambahkan lam taukid di depan fiil qasamnya. Ini adalah bentuk kedua dari qasam dalam Al-Quran. Ini dari bentuk qasam dalam Al-Quran ada 2 ya. Kemudian yang kelima, manfaat Aqsamul Quran ada 3 di situ: memperjelas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Yang keenam, ada 5 tujuan dari Aqsamul Quran. Dalam substansinya, sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Sedang sikap pendengar sesudah mendengar qasam akan bersikap salah satu dari beberapa kemungkinan ya, seperti yang kita bahas di awal kemarin. Ada yang percaya langsung, ada yang percaya dengan penjelasan, ada yang tidak percaya, ada yang ingkar, dan seterusnya. Yang kedua, pendengar yang netral, tidak ragu dan tidak pula mengingkari. Maka pendengar yang seperti ini akan diberi ungkapan ibtida, berita yang diberi penguat taukid ataupun sumpah. Contoh dalam surat Al-Hadid. Yang ketiga adalah yang C, pendengar mengingkari berita yang didengar. Oleh karenanya berita harus berupa kalam ingkari yang diperkuat sesuai dengan kadar keingkarannya. Bila kadar keingkarannya sedikit, cukup dengan 1 taukid. Contoh surat An-Nisa. Sedang apabila kadar keingkaran cukup berat, maka digunakan 2 taukid seperti surah Al-Maidah ayat 72. Yang keempat, tujuan Aqsamul Quran adalah untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih, yaitu jawab muqsam ya, jawab qasam, pertanyaan yang karenanya qasam diucapkan ya. Jadi muqsam alaih tadi ya, beritanya ya. Oleh karena itu muqsam alaih haruslah berupa hal-hal yang layak didatangkan qasam baginya, seperti hal-hal gaib dan tersembunyi jika qasam itu dimaksud untuk menetapkan keberadaannya. Yang E, untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran ya. Jadi dalam Al-Quran terdapat beberapa qasam ya yang Allah berikan sebagai penguat berita ya, sebagai penguat berita yang disampaikan kepada umat manusia ya, seperti itu. Sama halnya kalau di zaman sekarang ada berita-berita yang masuk dari media sosial ya. Itu perlu kita, meskipun nggak ada qasamnya, tapi tetap harus kita filter sendiri, harus kita saring sendiri. Kita cari dulu kebenarannya, apakah itu hoax atau itu betul, baru silahkan di share, jangan langsung klik share ya. Hati-hati ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini aja penjelasan dari
ilmu tafsir bab Aqsamul Quran part 2 ya. 3 pembahasan tadi, ada bentuk qasam dalam Al-Quran, manfaat Aqsamul Quran, dan 6 tujuan Aqsamul Quran. Oke, see you around ya, sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.